Ya, Bapak Ibu, Romo, dan saudara-saudari yang terkasih, baik yang di sini maupun yang di rumah, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita mohon Tuhan agar melembutkan hati kita, agar apa benih firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kita semua. Mari kita pujian lagu kembali untuk Tuhan. Lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman yang baik. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku, garam. Ada tanah yang gerak di pinggir jalan. Ada tanah berbatu baru. Ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar firman dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Bapak, Ibu, Romo, saudara-saudari yang terkasih, marilah pertemuan PDKK pada malam hari ini kita awali terlebih dahulu dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur kami haturkan senantiasa kepadamu Bapa. Pada malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh Kau satukan di dalam PDKK secara online karena situasi dan kondisi saat ini. Namun Bapa, kami senantiasa percaya akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Kami bersuka cita pada malam hari ini Bapa, di dalam PDKK secara online. Bapa, kiranya Engkau senantiasa melembutkan hati kami, agar kami mampu untuk menerima firman-Mu, agar firman itu tumbuh di dalam hati kami dan boleh berbuah, dan buah itu akan jadi berkat bagi sesama. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu Bapa pada malam hari ini di dalam apa yang menjadi kerinduan kami Bapa selama ini. Kami rindu akan firman-Mu Bapa, firman yang senantiasa menjadikan lentera bagi hidup kami, bagi perjalanan kami. Dan sebentar lagi Bapa, melalui Gembala kami Romo Ivan, kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau berkati Romo Ivan, agar di dalam setiap apa yang terucap dari mulut Romo Ivan, boleh kami terima, boleh kami sikapi, karena semua itu adalah firman sendiri yang Engkau sampaikan melalui Gembala kami Romo Ivan. Kini Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu yang menjadikan pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa,
doa syukur permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan dari surat Yakobus. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi,
Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Saya harap Anda semua dalam keadaan yang sehat. Gongsi facai. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur bahwa boleh ambil bagian dalam PDKK online yang pertama paroki kita. Karena keterbatasan pandemi tentu kita rindu untuk berjumpa satu sama lain. Tetapi karena PSBB, alangkah baik kita tetap berada di rumah dan berusaha untuk berkumpul dalam situasi daring atau dalam jaringan online semacam ini. Saya rasa hal ini merupakan terobosan yang baik. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, saya akan memulai permenungan kita pada hari ini dengan sebuah cerita. Ceritanya seorang yang mengunjungi emaknya saat tahun baru Imlek. Ceritanya demikian. Saat tahun baru Imlek, seorang emak itu nenek ya, emak ini sedang memberikan arahan kepada cucunya yang sudah berkeluarga, yang akan datang mengunjunginya bersama dengan istrinya. Nah, emak kan sekarang tinggal di rumah yang baru. Sudah aku Sherlock loh ya, alamat rumah emak sekarang. Datang ya, kamu sama istrimu, sama anak-anakmu. Ya, Mak. Kemudian emak itu memberikan arahan. Nanti emak sudah membukakan pintu gerbang. Pagar sudah emak buka lebar-lebar. Kamu bisa masukkan mobil dan memarkirkannya di halaman. Kemudian nanti kamu bisa langsung saja pencet bel dengan sikumu. Ya, belnya nggak tinggi-tinggi banget kok. Jadi emak harap kamu pencet bel, nanti emak akan keluar. Coba 3 kali pencet bel dengan sikumu. Nanti emak akan keluar. Tapi kalau memang 3 kali kamu sudah memencet bel dan emak tidak keluar, kamu coba langsung masuk saja. Pintu rumah emak nggak kunci kok. Mungkin emak ada di dalam. Nanti kamu dorong pintu sama sikumu itu. Nah, nanti emak akan ada di ruang keluarga dan menata hidangan yang ada. Ya, sekali lagi, nanti emak tunggu ya. Di malam Imlek datang. Nah, si cucu dari nenek tadi berpikir, mengapa nenek atau emaknya tadi kok berpesan supaya dia menggunakan sikunya untuk memencet bel, kemudian membuka pintu juga harus dengan sikunya. Maka dia bertanya kepada emaknya, Mak, ngapain sih susah-susah? Harus mencet bel pakai siku, kemudian harus membuka pintu juga pakai siku. Tiba-tiba emak itu berkata dengan keras, apa? Apakah kamu datang hanya dengan tangan hampa? Hanya dengan tangan kosong? Yang paham tentu akan tertawa. Ya. Nenek atau emak tadi sangat berharap keluarga cucunya itu datang bersama keluarganya, itu menenteng banyak bawaan. Mungkin banyak
kue keranjang, bawa angpau, plastik-plastik bingkisan, sehingga mungkin nenek itu berpikir akan kesulitan untuk mencet bel. Dan emak itu mencoba untuk memberikan arahan supaya nanti pakai sikumu saja untuk membunyikan bel, kemudian membuka pintu. Karena bayangan si emak tadi adalah keluarganya datang dengan banyak barang bawaan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam persekutuan doa kita secara online, kita secara khusus ingin mensyukuri rahmat anugerah Tuhan dalam tahun baru Imlek. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa toh Romo harus ada perayaan PD online dengan tema Imlek? Toh juga tidak banyak umat kita yang merayakan Imlek. Ya. Tentu apa yang kita rayakan, apa yang kita buat hari ini tidak seperti nenek atau emak tadi, ya. Bukan supaya nanti paroki kendati pandemi tetap dibanjiri angpau, romonya cari angpau, tidak demikian, ya. Kita membuat Imlek ini saya rasa adalah hal yang baik, perayaan di dalam gereja, karena apa? Yang pertama, Imlek merupakan tradisi, ya, orang-orang Tionghoa. Jadi bukan sebatas tradisi agama tertentu, tetapi lebih dari itu, ini merupakan budaya, tradisi pesta rakyat di Tiongkok sana waktu itu adalah pesta pergantian musim, dari musim dingin menuju musim semi, di mana mungkin musim dingin banyak tumbuh-tumbuhan mati, tidak dapat mekar, tetapi pergantian musim sangat ditandai dengan sukacita. Karena apa? Muncul kehidupan yang baru. Dari musim dingin, tidak ada buah yang bunga bermekaran. Masuk musim semi, bunga-bunga semakin ada yang mulai tumbuh, bertunas, bermekaran. Ya, di dekorasi kita itu juga ada bunga apa itu ya namanya itu, bunga khas Imlek. Ya. Yang ingin kita rayakan adalah pertama-tama soal harapan, penciptaan baru. Kalau dalam ayat haleluya tadi kita mendengarkan utuslah rohmu ya Tuhan, jadilah bumi ini menjadi yang baru. Jadi perayaan Imlek pertama-tama kita diajak untuk mensyukuri soal harapan, harapan baru. Ya, tradisi Imlek menurut yang saya baca itu ternyata tradisi yang sudah lama sebelum adanya agama-agama. Ya. Ya mungkin di Jawa ada yang namanya tradisi Tahun Baru Suro. Ya, itu sebenarnya juga tradisi yang lebih lama kemudian dibumbui dengan perayaan agama Islam, tapi sebenarnya itu merupakan tradisi kemasyarakatan. Begitu juga dengan Tahun Baru Imlek. Ini adalah pesta pergantian musim antara atau dari musim dingin ke musim semi. Jadi yang sumber saya baca itu bahkan tradisi ini itu sudah ada sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir ke tengah dunia. Kalau Tuhan Yesus kita lahir di tahun 1 Masehi, di tahun baru Imlek ini sudah dirayakan oleh orang-orang di Tiongkok sana itu 551 sebelum Masehi. Jadi kalau kita mengucapkan Kung Visi Facai itu 572 itu rumusnya bagaimana? Karena Imlek ini sudah berjalan 551 sebelum Tuhan Yesus lahir, maka 2021 plus 551. Jadi tahun baru Imlek hari ini atau tahun 2021 itu adalah tahun baru Imlek 2572. Nah, sekali lagi, ini alasan mengapa kita capek-capek mendekor. Ini dekorannya di aula ya, luar biasa ini.
teman-teman kita pengurus PDKK dengan totalitas yang luar biasa menghias dengan cantik ya. Karena gereja ingin mengadopsi atau memberi warna dari tradisi yang ada di dalam masyarakat, karena tradisi itu baik, dilihatnya itu merupakan hal yang baik. Itulah yang namanya inkulturasi. Ya. Inkulturasi itu adalah usaha gereja untuk menerangi tradisi-tradisi budaya yang di dalamnya merupakan ada jejak-jejak Allah yang membuat manusia semakin terarah kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Mungkin 551 tahun sebelum Masehi, itu masyarakat Tiongkok belum mengenal Kristus. Tetapi mereka sudah mulai merasakan bahwa ada kekuatan yang transendental melebihi mereka, yang ilahi. Tetapi mereka belum tahu bahwa itu adalah Allah. Dan syukur bahwa iman Katolik ketika Tuhan Yesus datang, dia merupakan matahari baru, adalah terang yang baru, sehingga tradisi-tradisi budaya-budaya yang ada semakin dirasuki, diberi petunjuk bahwa harapan yang baru itu tidak lain adalah pewahyuan penuh dalam diri Yesus Kristus. Itu alasan yang pertama kita merayakan Imlek pada sore hari ini. Jadi gereja ingin mencoba inkulturasi budaya yang merupakan juga di sana ada tapak-tapak jejak Allah yang membangun kehidupan manusia semakin lebih baik. Yang kedua adalah semangat tahun baru Imlek yang boleh kita rasakan bersama, apalagi panjenengan semua, Anda semua yang merayakan, tentu ada tradisi misalnya kumpul keluarga bersama-sama. Ya. Berbagi makanan, saling memberikan angpau, kemudian makan malam bersama. Ini suasana persaudaraan yang menurut saya juga baik untuk dikembangkan. Gereja melihat persaudaraan itu kan sebenarnya mewujudkan semangat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yakni kasih. Ya. Jadi gereja tidak menolak untuk semangat persaudaraan ini, dan justru memeluk tradisi ini supaya semakin lestari dan juga semakin dirayakan oleh banyak orang. Nah, ini kan juga senada dengan hari kemarin. Hari kemarin kita juga merayakan Valentine. Valentine itu sebenarnya juga tradisi, bukan tradisi murni Kristiani. Itu merupakan budaya kafir Romawi waktu itu, ya. Tetapi gereja mencoba untuk inkulturasi, memakai budaya itu menerangi dalam kacamata iman Katolik yang baru, yakni hari kasih sayang. Nah, ini alasan mengapa kita bersama-sama untuk merayakan Imlek pada tahun ini. Dan secara khusus pada kesempatan hari ini, kita mengambil tema limpahan kasih Tuhan, mendorong kita untuk bangkit dan bekerja lebih giat. Ya, mendorong untuk bangkit dan bekerja lebih giat. Mengapa Romo kok ngambil tema semacam itu? Sebenarnya latar belakangnya satu ya, karena tahun ini di dalam penanggalan Imlek merupakan tahun apa? Tahun kerbau logam kalau tidak salah. Ya. Nah ini tema ini sebenarnya saya rumuskan karena juga tertarik dengan sio kerbau logam itu tadi. Ya. Kalau kita mencermati bersama ya, kerbau itu hewan apa sih? Hewan nilai yang terkandung di dalam hewan kerbau itu seperti apa? Kita tentu semua tahu ya, kerbau itu seperti apa. Dia merupakan hewan yang kata orang setia ya, dapat diandalkan untuk mengolah tanah ya. Sebelum adanya mesin, tentu para petani di Tiongkok sana juga
menggunakan kerbau. Di tempat kita, di negara yang agraris, kerbau juga merupakan hewan yang sangat diandalkan karena kekuatannya untuk mengolah tanah. Kerbau itu juga dikatakan hewan yang rajin, produktif, ya. Dipakai untuk bekerja, ada semangat untuk bekerja keras, ya. Maka dari itu tema yang kita renungkan bersama sebenarnya mengajak kita untuk itu, untuk bangkit sebagaimana kerbau itu dan bekerja lebih giat. Ya. Mengapa bangkit, Romo? Ya, kita sudah setahun hampir ya merayakan ulang tahunnya pandemi. Ada istilah generasi sekarang itu generasi rebahan. Jangan sampai kita menjadi seperti kerbau yang terus-terusan berkubang, ya, berkubang di lumpur, menikmati tidak bekerja, tetapi seringkali sio itu kan dimaknai secara positif, ya. Kerbau kendati seringkali berkubang, tetapi nilai yang positif dari kerbau itu adalah dia pekerja, ya. Dia sangat diandalkan untuk mengolah tanah. Semoga kita juga masing-masing dapat memasuki tahun yang baru ini 2021 dengan semangat lebih giat. Apalagi kita diajak untuk mengubah dari masa pandemi ini, kemudian kita sedikit-sedikit diajak bangkit untuk memulihkan perekonomian, kemudian memulihkan relasi-relasi kita yang mungkin selama pandemi ini terputus. Maka sangat indah sekali makna tahun kerbau logam itu tadi. Jadi banyak orang sekarang ini mencoba untuk nyocok-nyocoke sio, ya. Apa yang bisa dibuat untuk tahun 2021 ini sesuai dengan ramalan-ramalan yang ada. Nah, tentu yang ingin diajak bagi kita orang Kristiani adalah seperti halnya dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Tadi dikatakan oleh Matius, Tuhan Yesus bersabda, janganlah khawatir akan hidupmu. Mungkin banyak orang mencoba melihat ramalan-ramalan yang ada. Hati-hati. Kalau bisa ramalan-ramalan itu bisa hanya diikuti begitu saja, bisa menjadi tahayul. Tetapi terang Injil pada hari ini menjadi pegangan bagi kita bahwa Yesus sendiri berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Kendati mungkin perhitungan feng shui, wah ini, seperti itu. Bacaan Injil ini indah sekali bahwa kita diajak untuk jangan khawatir akan hari esok. Karena apa? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu juga memerlukan uang itu, Bapamu juga tahu. Bahwa kamu memerlukan makanan, Bapamu juga tahu. Dan Ia akan memenuhi semua itu. Burung-burung pipit di langit, kendati tidak ada yang memberi makan, mereka bisa tetap hidup. Apalagi kita manusia. Burung-burung pipit, kalau di dalam kisah penciptaan, dia diciptakan sebelum manusia. Nah, mahkota ciptaan itu adalah manusia. Masa sih Tuhan Allah memberikan hal yang baik untuk burung pipit, tetapi tidak untuk kita manusia? Maka kita harus yakin bahwa Tuhan Allah juga mempersiapkan hal yang indah bagi kita masing-masing. Jadi ajakannya adalah janganlah khawatir akan hari esok. Apakah dengan demikian kita kemudian harus janganlah khawatir, santai-santai begitu, Romo? Rebahan? Tentu tidak. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kendati kita semangatnya adalah percaya, berani mengandalkan Allah, kita sebagai orang Kristiani, sebagai murid Kristus, diajak pula untuk berusaha dalam tindakan yang konkret. Boleh kita merencanakan sesuatu. Wah, nanti kita di tahun 2021 ini, di tahun kerbau logam ini, aku akan berusaha ini dan itu, merencanakan sesuatu. Mereka yang berdagang misalnya juga
mencoba, oh ini dalam situasi dunia perdagangan aku harus ambil kebijakan ini dan itu. Boleh saja merencanakan segala sesuatu, ya, untuk anak-anak kita, bagaimana merancang pendidikan, menyekolahkan di mana yang baik dan sebagainya. Semua boleh direncanakan dan diusahakan. Tetapi dalam bacaan yang pertama di kitab Yakobus dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Pertama-tama tadi kita diajak untuk tidak khawatir akan hari esok, karena Tuhan Allah menyertai hidup kita. Tetapi jangan kemudian kita diam saja. Kita harus bergerak lebih giat, misalnya dengan merencanakan hari depan kita. Setahun mendatang aku harus membuat apa? Hanya saja kita diajak lebih dari itu, melibatkan Allah. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Kita sudah bisa merencanakan, oh nanti aku akan menikah di tahun ini, kemudian aku akan masuk sekolah ini dan itu, kemudian dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, usaha duniawi itu tidak ada artinya kalau kita tidak juga memohon kekuatan dari Tuhan Allah itu sendiri. Kita diajak untuk misalnya ya berdoa, memohon kepada Tuhan melalui devosi-devosi. Ya, kita di dalam situasi pandemi itu tentu bisa semakin banyak untuk terlibat untuk di dalam keluarga kita. Nah, kita bisa saling berdoa satu sama lain, memohon untuk kepentingan-kepentingan keluarga kita. Misalnya dalam situasi pandemi, berharap supaya keluarga kita tetap sehat dan sebagainya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi yang ingin saya ajak untuk kita semua adalah, mari kita sambut tahun baru yang penuh harapan ini dengan penuh iman akan Tuhan dan melibatkan, berani mengandalkan Allah dalam setiap perencanaan hidup kita. Dengan demikian, kita tentu dapat mensyukuri anugerah Allah yang begitu besar dilimpahkan kepada kita dan akhirnya mendorong diri kita untuk berani bangkit, untuk berani bekerja lebih giat. Nah, untuk menyambung renungan ini saya ingin mengundang beberapa teman kita untuk bersharing atau memberi kesaksian ya. Kekuatan persekutuan doa kita itu salah satunya adalah diterangi rahmat Roh Kudus, memberi kesaksian tentang hidup mereka. Mungkin merefleksikan hidup dan membagikan arah ke depan itu seperti apa ya. Maka monggo yang sudah menyiapkan untuk memberi kesaksian kepada kita semua. Suaranya belum ada ya? Suara. Ya, renungannya. Kata Romo Ivan, nggak apa-apa, nanti saya pendek saja, nanti biar ada sharingnya. Dan kita Zoom-nya ini Zoom berbayar, jadi tidak terbatas waktunya. Jadi saya sekarang ada di sini. Ya, pada awal tahun 2020, jadi awal corona itu, kami ini kena pajak, ya. Jadi ada himbauan pajak, mendapat surat cinta dari pajak,
Kemudian pada akhirnya harus membayar kekurangan yang ada seperti itu. Ya, jumlahnya cukup besar, ya ratusan istilahnya. Kemudian dengan masa pandemi ini untuk keadaan ekonomi berpengaruh juga terhadap penjualan yang ada. Jadi kalau corona ini berpengaruh sekali di dalam usaha kalau seperti perdagangan ya. Penjualannya juga turun, kemudian untuk piutang dari grosir itu mereka juga membayarnya juga agak macet karena keadaan ekonomi juga, penjualan mereka juga berturun. Kemudian juga stok barang, karena stok barang melimpah dengan keadaan pandemi, banyak barang yang sudah kita bayar tetapi tidak bisa keluar karena macet itu. Dan kemudian apa yang menjadi sikap kami? Waktu pertama awal pandemi, waktu masalah bertubi-tubi, pertanyaan kami adalah why? Kenapa? Kenapa semua masalah ini terjadi datang bertubi-tubi? Masalah selesai, datang yang lain lagi. Dan ini membuat kami pertama itu merasa, kok Tuhan begini ya? Kita salah apa ya? Seperti itu. Jadi merasa kita juga berjalan dengan baik, berjualan dengan baik, bekerja dengan keras. Tapi kenapa masalah itu datang? Seperti itu. Kemudian responnya adalah, pertama adalah keluh kesah. Ya. Ada keluh kesah, sungut-sungut, mempertanyakan kenapa hal ini terjadi. Kemudian kalau sudah sungut-sungut itu, kemudian saling menyalahkan. Jadi kami pertama-tama itu saling menyalahkan. Jadi ini loh, gara-gara kamu nggak ngatur stok, tidak kontrol, sehingga semuanya tuh berjalan dengan pembiaran. Jadinya hal ini adalah akumulasi dari yang kemarin-kemarin. Kemudian menjadi khawatir. Jadi khawatir. Bagaimana dengan untuk pembayaran? Karena walaupun dari customer, dari bakul-bakul ya, kalau bayar itu mereka macet, tetapi kita kepada supplier tetap harus membayar tepat waktu. Ya. Jadi istilahnya kemudian kita udah capek fisik, capek hati, capek pikiran. Jadi semuanya capek. Kalau istrinya apa ya? Stres ya. Stres, kalau tidur pun juga tidak nyaman. Gimana tidak nyamannya nih musik ini. Kalau kita kadang pikirannya banyak, kadang dalam tidur tuh kita juga pikiran tuh kayak seperti masih jalan. Jadi harus memikirkan jalan keluar dan sebagainya. Yang pada akhirnya pada saat kita bangun tidur itu pun badan kita rasanya juga nggak enak. Kayak tidur tidak pulas. Namun belajar dari hal itu, Tuhan ubahkan melalui permasalahan ini. Saya biasa baca ABKS ya, ayo baca kitab suci, mengikuti yang Aba, ayo baca Alkitab. Walaupun tidak hafal, ya kalau kita dituntut untuk hafal ayat ini, ayat berapa, kita nggak tahu. Kita hanya baca saja, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau selesai, ulang lagi, ya, ikut lagi. Ada yang mau ikut lagi seperti itu. Dan ternyata hal ini sangat menolong, sangat membantu di dalam ketika masalah itu datang. Jadi seperti diingatkan, ketika kita menghadapi masalah, kita diingatkan bagaimana firman Tuhan itu berkata. Kemudian saya ingat dari ayat Alkitab, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya. Kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kemudian saya mikir,
Lah, kalau tawar hati berarti kekuatan kita kecil. Ya, sudah capek capek fisik, kemudian hatinya tawar, capek pikirannya, seperti itu. Maka kita nggak bisa memikir lagi untuk hal-hal yang lain. Jadi semuanya saya ambil dari ayat-ayat Alkitab. Dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi setiap ada masalah, ada apa, saya ingatnya ayat Alkitab. Oh, Tuhan bilang apa? Firman Tuhan berkata apa? Dan puji Tuhan, memang itu rencana Tuhan. Kalau kita ada apa-apa, walaupun kita tidak hafal ayatnya, tetapi kayak seperti diingatkan. Oh, ayat ini, ayat ini. Dan apa yang kami lakukan adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Nah, kemudian kami saling, kalau biasanya kami saling menyalahkan, kemudian kami bersatu hati, ya, saling mendukung. Karena saya pikirnya biasanya tuh pakai logika. Ya. Kalau misalnya sudah ini, percuma ya kalau saling menyalahkan itu kan sudah terlanjur terjadi. Jadi mau kita marah-marahan, mau apa, masalah pun tidak berkurang. Hanya bagaimana kita menyingkapinya. Dan itu terus-menerus menguatkan hati kami masing-masing. Yang kemudian yang ketiga kami lakukan adalah berdoa. Ya, masalah itu membuat iman kita bertumbuh, sadar atau tidak kita sadari. Ya, sharing ini suami saya. Jadi suami saya kalau biasanya dulu itu kerja gitu ya. Tapi karena sekarang ada masalah, ya, dia jadi bertekuk lutut itu berdoa. Ya, entah motivasinya bagaimana, tetapi dia mau berdoa. Jadi kalau pagi sebelum buka toko itu dia mengatakan, ayo mari doa dulu. Doa kita biasanya bergandeng tangan, doa 3 kali Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan terpujilah. Kemudian nanti dia akan doa sendiri. Doa sendiri nggak tahu doa apa, pokoknya lama gitu ya. Kemudian dia ini, nanti kalau jam 12 malam, dia mesti gini, nanti jangan tidur dulu ya, doa dulu nunggu jam 12. Nah, saya kadang mesti ketiduran. Ya, jam 12 suruh nungguin untuk doa. Seperti itu. Kemudian kemudian saya lihat dia baca, dia berdoa, saya lihat. Ternyata novena Hati Kudus Yesus. Saya manggilnya kok ya. Kok tahu itu novena itu? Enggak tahu, aku lihatnya di Katolik dia, pokoknya tak doain gitu. Seperti itu. Ternyata apa yang kita anggap sebagai masalah, ternyata kalau hal itu dihadapi dengan mempercayakan hidup kita pada Tuhan, semua akhirnya adalah baik. Dan itulah yang kami pegang. Jadi firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi itu yang kami pegang. Pokoknya gimana pun akhirnya nanti itu adalah masa depan yang penuh harapan. Jadi menguatkan dan meneguhkan hati. Kemudian ayat lain yang saya pegang adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi walaupun tampaknya buruk, apa yang kita alami, kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja, mengubah apa yang buruk itu menjadikan kebaikan pada kita, pada akhirnya, walaupun kita belum mengetahuinya. Pada saat kemarin itu sempat juga pegawai itu jadi dia bikin nota fiktif. Jadi dia suruh sopir antar, ternyata waktu pulang itu notanya diganti, jadi tidak disetorkan utuh. Jadi dia potong.
Dan ketika kami mengetahui itu, ya terpaksa keluar, karena kalau sudah seperti itu tidak bisa dipertahankan. Dan ternyata setelah kita melihat hal itu, ternyata hal itu baik juga bagi kami. Karena ternyata dia ini, jadi kalau menjualin gitu ya, jualin itu ambil yang gampang aja, yang gampang-gampang gitu. Kalau yang kosong, yang di apa ya, nyelempit-nyelempit gitu ya, dia bilangnya enggak ada seperti itu. Nanti juga gudangnya diorak-arik seperti itu. Jadi ngambilnya kalau enggak mau yang susah. Dan jadi kami melihat di balik masalah itu ada sesuatu, ada kebaikan pada akhirnya. Dan kami juga yang seperti tadi dikatakan dalam Matius, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini ayat ini juga saya pakai. Saya pakai apa? Untuk nidurin suami. Ya, buat nidurin suami. Suami itu kalau sudah di kamar, dia mikir gitu, sambil mikir apa toh? Biar susahnya hari ini tuh ya hari ini, besok pikirlah. Jadi sudah selesai ya udah tinggal tidur aja. Besok pikir besok gitu. Jadi pakainya pakai ayat, pakai firman ya. Ya. Dan kita juga diajar tadi seperti Romo Ivan, kita juga berdoa, juga bekerja. Kalau quote dari Santo Agustinus, berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Allah. Jadi kita berdoa seperti semuanya itu hanya Allah. Tetapi bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung kepadamu. Selain berdoa, kita juga bekerja keras. Dan untuk penutup sharing saya bagikan satu ayat emas, saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini begitu menguatkan saya ketika pergumulan ataupun masalah datang. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih Cik Junlis atas segala sharing yang sudah disampaikan kepada kita, menguatkan kita bahwa doa itu memang sumber kekuatan. Doa sumber kekuatan tadi karena Cik Junlis sudah memberikan peneguhan bahwa kesaksiannya di saat dia lemah, dia mengandalkan kekuatan Tuhan melalui firman-firman Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan kembali dengan pujian waktu Tuhan.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Romo, suster, Bapak Ibu, rekan muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Setelah disegarkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Romo Ivan, juga sharing dari Bu Junlis, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kita makin dikuatkan. Allah Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur. Kami masih Kau beri rahmat kehidupan pada masa pandemi ini. Lindungi dan jauhkan kami dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi yang sakit. Terimalah mereka yang telah Kau panggil. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga kami tetap berpengharapan di masa pandemi ini, sehingga kasih Tuhan yang berlimpah kepada kita semakin mendorong kita untuk selalu bangkit dan bekerja lebih giat lagi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk persekutuan doa kami. Kau panggil umat-umat-Mu untuk melayani. Bimbing dan berkatilah mereka, agar memiliki rasa saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kami mohon, demikianlah ya Bapa, doa syukur dan permohonan kami. Dan semuanya itu akan kami persatukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah hadir bersama kami dari awal hingga akhir persekutuan doa ini. Kami mohon berkat-Mu dan limpahan kasih-Mu dalam hidup kami. Semoga dalam keadaan dan kondisi apapun, kami tetap menyandarkan diri kepadamu. Kami akan mengakhiri persekutuan doa ini. Semoga dengan persekutuan doa ini, kami semakin memuliakan dan meluhurkan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu melalui gembala kami, Romo Ivan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, rencana-rencana baik kita, pelayanan studi kita, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Romo Ivan dan juga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang telah berkenan mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Suster Boni. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim Kompos ya, yang telah mendukung dalam pelaksanaan pada malam hari ini. Sukses selalu untuk Kompos. Ya. Untuk itu mari kita sejenak untuk foto bersama, nanti akan dibantu oleh tim Kompos.
mohon untuk membuka video. Kita akan foto bersama. Videonya boleh dibuka. Mari Mbak Alis, Iin. Sudah? 1, 2, 3. Ada yang belum membuka kamera. Terima kasih. Bisa, Mari kita akhiri dengan lagu penutup berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Begitu besar Allah penyayang kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Fungsi salam Pacai. Shalom, Romo, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Selamat tahun baru.